Komisi Pemberantasan Korupsi tetapkan Gubernur Kalimantan Selatan. Uang sebesar 1 miliar rupiah. Korupsi adalah masalah besar bagi bangsa Indonesia karena dapat menyebabkan masyarakat menderita dan berakibat pada terguncangnya perekonomian negara. Kenapa sih korupsi ini dapat terjadi? Nah, korupsi terjadi karena melemahnya pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terlepas dari itu semua, tidak ada cara lain selain para koruptor sadar betapa pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari, dimulai dari ruang lingkup yang kecil hingga ruang lingkup yang besar. Ruang lingkup yang kecil dimulai dari lingkungan keluarga dan juga masyarakat, sedangkan ruang lingkup besar dimulai dari pemerintah dan negara itu sendiri. Teruntuk para penegak hukum diwajibkan dan diharuskan untuk menegakkan kebenaran seadil-adilnya dan juga memberikan sanksi kepada para koruptor sehingga tercipta negara yang anti korupsi. Pancasila merupakan sumber hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai budaya dan moral masyarakat Indonesia. Pancasila dapat digunakan sebagai landasan untuk mengatasi korupsi di Indonesia karena yang pertama, korupsi melanggar sila kelima Pancasila yang menghormati hak orang lain. Yang kedua, korupsi dapat merusak persatuan nasional karena berdampak pada seluruh masyarakat Indonesia. Yang ketiga, korupsi dapat menghambat pembangunan sosial dan ekonomi, melemahkan karakter bangsa, dan menciptakan kesenjangan sosial. Yang keempat, korupsi dapat mengancam sistem demokrasi dengan menyebabkan manipulasi pemilihan umum dan penguatan kekuasaan yang tidak demokratis. Dan yang terakhir, korupsi menyebabkan sumber daya dialokasikan secara tidak efisien dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Urgensi dalam mengatasi korupsi. 1. Nilai-nilai moral dan etika. Pancasila mengandung nilai-nilai moral yang tinggi, seperti keadilan sosial dan persatuan. Mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dapat membantu membentuk karakter bangsa yang tinggi integritas. Yang kedua, keadilan sosial. Salah satu sila Pancasila menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Namun, korupsi menghambat pencapaian keadilan ini. Maka dari itu, Pancasila dapat menjadi alat memperjuangkan pemerataan dan kesejahteraan. Yang terakhir ada kesadaran berbangsa. Pancasila menumbuhkan rasa kebersamaan dan kepedulian antar sesama. Dengan memperkuat rasa nasionalisme dan solidaritas, masyarakat diharapkan dapat lebih berani melawan praktik korupsi. Implementasi Pancasila dalam mengatasi korupsi. Yang pertama pada pendidikan Pancasila. Meningkatkan pendidikan Pancasila di semua jenjang pendidikan untuk membentuk karakter generasi muda yang anti korupsi. Hal ini mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, penegakan hukum yang berkeadilan. Mengimplementasikan prinsip-prinsip Pancasila dalam sistem hukum untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap korupsi dilakukan secara adil dan transparan. Yang ketiga, keterlibatan masyarakat. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan praktik korupsi dengan memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat. Diharapkan dapat menciptakan budaya anti korupsi yang lebih kuat. Yang keempat, penguatan lembaga anti korupsi. Memperkuat lembaga-lembaga yang bertugas memberantas korupsi dengan mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Lembaga seperti KPK perlu didukung
agar dapat beroperasi secara efektif. Yang kelima, kampanye anti korupsi. Melaksanakan kampanye yang menekankan nilai-nilai Pancasila dalam konteks anti korupsi, baik di media sosial maupun di lingkungan. Dengan mengintegritaskan nilai-nilai Pancasila dalam upaya pemberantasan korupsi, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang bersih dan transparan, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk pembahasan yang selanjutnya adalah pembahasan studi kasus. Di sini kelompok kami mengangkat kasus korupsi timah yang menyebabkan kerugian lingkungan sebesar 271 triliun rupiah. Kasus ini merupakan kasus korupsi yang melibatkan pegawai pemerintah, pengusaha, warga sipil, dan public figure. Awal terindikasinya kasus ini sebagai tindak pidana korupsi dikarenakan pada saat itu PT Timah Tbk yang merupakan salah satu badan usaha milik negara mencurigai bahwa penambangan mereka tidak pernah mencapai target, padahal lahan yang mereka miliki sudah sangat luas. Setelah mereka selidiki, ternyata diketahui bahwa hal tersebut terjadi karena adanya para penambang dan pengepul timah ilegal. Namun, disinilah muncul masalah utama. Alih-alih mereka melaporkan para penambang ilegal tersebut dan memberinya sanksi, yang dilakukan PT Timah Tbk adalah bekerja sama dengan seseorang bernama Harvey Moise dan menjadikannya sebagai perantara antara penambang ilegal dan PT Timah Tbk untuk memperkaya individu. Dengan cara, PT Timah Tbk membeli timah dari penambang ilegal tersebut dengan harga yang lebih mahal. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa perusahaan BUMN atau badan usaha milik negara itu mengeluarkan uang menggunakan dana APBD. Lalu, Harvey Moise memfasilitasi para penambang tersebut untuk melakukan pencucian uang agar tidak dicurigai sebagai transaksi yang janggal hingga akhirnya sampai pada kantong masing-masing tersangka. Dari kasus ini dapat dianalisis bahwa ada 3 faktor penting yang menjadi maraknya kasus korupsi di Indonesia. Yang pertama ada pressure, atau motif utama dari para pelaku melakukan sebuah tindakan korupsi, seperti tertekan, terlilit hutang, atau greedy. Katakanlah seperti, siapa sih orang yang nggak mau kaya? Lalu yang kedua ada rationalization, itu bagaimana para pelaku memikirkan tindakan korupsi tersebut nanti bisa dianggap sebagai sesuatu yang rasional atau tertutupi. Yang ketiga adalah opportunity, di mana pelaku memikirkan adanya celah ketika melakukan sebuah tindakan, seperti kenal dengan orang-orangnya, mungkin ada masalah, atau orang-orang di sana bisa diajak bekerja sama. Kesimpulannya, salah satu penyakit yang sangat sulit untuk dihilangkan adalah korupsi, karena korupsi berdampak pada banyak hal, seperti korupsi dapat menghambat pembangunan ekonomi dan membuat bangsa Indonesia menjadi lebih lemah. Untuk menghentikan korupsi ini, masyarakat Indonesia harus memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kepribadian dan kehidupan sehari-hari mereka. Perbuatan korupsi dapat merusak keadaban dan keadilan, dan setiap orang yang menganut agama mereka pasti akan sangat menentangnya. Korupsi ini juga akan menciptakan kesenjangan sosial seperti kelas atas dan kelas bawah yang akan menghalangi cita-cita negara Indonesia sebagai negara yang adil dan makmur. Sila Pancasila dari 1 sampai 5 diterapkan dalam berbagai bidang seperti keluarga dan masyarakat, serta bidang yang lebih besar seperti negara, pemerintah, dan institusi pendidikan. Semua bagian akan berusaha sekuat tenaga untuk menghapus korupsi ini untuk menjadi teladan bagi seluruh rakyat Indonesia.